memang cita-cita itu kan berkembang ya. Jadi memang tidak sekedar pada waktu itu, tapi memang mungkin pada waktu itu saya harapannya hanya sekedar menjadi seorang guru gitu kan ya. Motivasi paling gampang. Jadi guru apapun begitu kan. Bahkan matematika pun bukan menjadi prioritas utama kan ya. Nah, jadi saya melihat lulusan teman-teman angkatan saya yang jadi guru ada beberapa. Ada yang milih guru IPA, guru biologi, guru sosial dan sebagainya. Belum ada guru matematika. Supaya nggak salah kalah bersaing dengan teman-teman saya. Akhirnya dengan terpaksa, tanda kutip, saya milihlah matematika waktu itu. Jadi dengan kata lain, matematika bukan apa namanya itu pelajaran paling favorit waktu saya SMA. Ada pelajaran lain justru gitu kan ya. Nah, tapi paling tidak keinginan jadi seorang guru kan lebih kuat daripada sekedar mencintai objek itu sendiri, matematika itu sendiri. Apa namanya, konsistensi itu sebenarnya memang harus kita tetapkan dulu targetnya apa begitu kan, walaupun nanti suatu saat target bisa berubah begitu kan ya, tapi yang tidak setiap tahap kita punya target. Pada suatu saat waktu kuliah S1 mungkin masih ingat ketika saya ditanya motivasi kamu apa kuliah dan menjadi seorang guru begitu kan ya, saya lupa siapa yang tanya itu, seorang supervisor kalau salah datang gitu kan di pembelajaran, dia tanya kenapa jadi guru gitu, saya jawab tiba-tiba gitu aja. Ya karena kalau seorang guru katakanlah kalau misalkan menjadi, karena dulu sebelumnya saya pengen jadi seorang dokter gitu sebetulnya, tapi begitu kuliah kan masuknya di keguruan, terus saya kaitkan dengan kedokteran dan dengan tidak maksud untuk menghakimi profesi lain ya. Maksudnya begini, ketika seorang guru itu misalkan bisa katakanlah mencetak gitu ya 10 orang dokter katakanlah begitu, dan ketika seorang dokter itu mampu menyembuhkan 100 orang katakanlah begitu ya. Nah, secara matematis itu kan ya, karena kita bicara matematik, jadi orang guru itu kan secara tidak langsung dapat menyembuhkan 100 kalikan 10 orang, ya kan ya, 1000 orang gitu kan. Nah, itu kan masih berlanjut dan terus gitu kan ya. Artinya kan akan banyak apa dalam tanda kutip amal jariah ya yang kita bisa peroleh ya dari itu. Nah, kalau kita bandingkan profesi lain gitu ya, sekali lagi tidak bermaksud membandingkan apa menghakimi gitu kan ya. Kalau seorang teknisi katakanlah elektro bagaimana ketika kita memberikan treatment kepada siswa kepada objeknya, kan langsung kelihatan gitu kan ya. Oh, ini katakanlah kita nyalakan, oh ini enggak nyala, ini tidak nyala. Kan langsung seketika dapat respon. Begitu juga dengan misalkan kita seorang dokter atau perawat kan ya, kita memberikan obat, kita memberikan treatment, penyembuhan, mungkin tidak langsung ketika sembuh, tapi mungkin mungkin seminggu, 2 bulan sebagainya kan kelihatan gitu. Tapi kita ini sebagai seorang guru gitu kan, jadi kan memang tidak langsung kelihatan nyata gitu kan dalam 1-2 minggu, apalagi 1 hari 2 hari. Akan lama prosesnya itu kan. Nah, artinya kan tantangan itu menjadi konsep apa namanya? Prinsip itu menjadi tantangan sendiri bagi saya gitu kan untuk menjaga konsistensi supaya nanti amal jariah yang kita buat itu sampai kepada tahap anak itu menjadi seorang guru yang mampu menjadi apa istilahnya pembelajar sepanjang hayat gitu ya, bisa memberikan ilmunya ke banyak orang, kemudian membuat orang itu merasa terinspirasi dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Dulu masuk FKIP itu kecemplung, jadi nggak sengaja. Jadi bukan cita-cita, bukan tujuan utama. Tapi setelah masuk kita harus lakukan yang secara profesional, nggak boleh sembarangan kan, supaya hasilnya nggak perlu jadi yang terbaik, tapi sesuai target. Maksudnya targetnya apa? Jangan terlena. Apalagi untuk orang-orang yang tidak nyaman ya di matematika, maksudnya merasa sulit. Bukan mahasiswa yang berprestasi juga sih sebenarnya, tapi mungkin dari situ bisa belajar ya. Pas jadi mahasiswa ya pertama pasti kuliah ya yang utama gitu. Ya maksimalin di kuliahnya, terus mungkin sebelum di apa namanya di waktu kuliah itu juga mungkin bisa pasang target nanti setelah saya kuliah saya harus ngapain. Sebenarnya itu apa ya, termasuk ke passion saja sih sebenarnya. Kebetulan saja passion saya memang dulu suka nulis gitu kan ya waktu itu. Apapun mulai dari SMA, SM, kemudian kuliah juga, termasuk tulisan fiksi gitu ya. Nah, tetapi kalau kita menjadi seorang akademisi ya, yaitu dosen, yaitu guru, peneliti apalagi, jadi profesi menulis itu menjadi sebuah keniscayaan ya, mau tidak mau gitu kan ya. Tidak boleh kita hindari gitu kan. Nah, mahasiswa itu kan juga menjadi apa sarana ya, apa kuliah di S1 untuk kita melakukan penulisan gitu.
Nah, motivasinya juga sebenarnya sekali lagi sama dengan guru tadi, ketika kita bicara dalam sebuah forum ya, mungkin kan 1 orang 2 orang yang akan mengingat begitu kan ya, dan mungkin suatu saat akan hilang. Tapi kalau tulisan itu kalau kita tuliskan ke dalam sebuah paper yang kemudian kita terbitkan, entah itu jurnal, artikel, entah itu buku, entah itu majalah, entah itu apapun lah ya, opini. Ketika seorang sekarang tidak membaca, suatu saat akan membaca. Ketika tulisan itu bagus, kan pasti akan menginspirasi lebih banyak orang, lebih lama ya, lebih lama kira-kira seperti itu. Sehingga katakanlah kenapa seorang misalkan filsuf-filsuf zaman dulu itu masih kita kenali buah pemikirannya, karena kan memang beliau-beliau itu kan menuliskan dalam bentuk buku, entah itu kitab dan sebagainya. Nah, itu ya kira-kira menjadi motivasi kita untuk kita tetap menulis gitu ya, Dani. Kemudian kalau ada kesempatan misalkan untuk belajar di tempat lain atau mungkin bergabung di organisasi lain atau mungkin ada kesempatan pertukaran dan segala macam gitu yang bisa menambah pengalaman, itu juga kalau bisa jangan disia-siakan sih kesempatan kayak gitu, karena kedepannya itu nanti akan berguna banget gitu. Misalkan targetnya nanti pengen, contoh kecilnya misalkan mau kuliah, lanjut kuliah misalkan, ya udah apa yang perlu disiapkan saat itu, misalkan harus belajar bahasa Inggris, kemudian harus nambah pengalaman, ya udah disiapin seperti itu sih gitu. Kalau punya target ya ya persiapan aja sih gitu selama kalau yang paling berkesan itu sih karena bisa ketemu dengan berbagai macam guru ya. Berbagai macam tuh dari segi pengetahuan, kemudian dari segi kondisi mereka gitu. Dari situ bisa melihat sih bahwa oh ternyata memang yang dibutuhin guru-guru tuh masih banyak gitu, dan yang harus mereka improve tuh juga ternyata masih banyak guru-guru kita, terutama mungkin kayak yang di daerah kayak di daerah yang aksesnya mungkin tidak begitu banyak, yaitu tentu mereka butuh banyak hal ya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah sih. Yang paling berkesan itu sih karena bisa bertemu dengan berbagai macam guru dan bisa mendengar berbagai macam ide guru, berbagai macam ya mereka bisa sharing banyak hal sih gitu tentang siswanya, tentang kondisinya, tentang pembelajarannya gitu, dan dari situ bisa dapat banyak masukan sih gitu. Menariknya itu sih mungkin. Ya, kalau dari sisi pembelajaran matematika mungkin yang bisa jadi motivasi buat calon-calon guru nanti sih mungkin lebih ke meningkatkan kreativitas sih kalau aku lihat gitu, karena guru-guru di lapangan yang kalau kita lihat memang masih banyak yang sangat stuck sama konsepnya harus saya ajarkan seperti apa gitu, sementara praktikalnya tuh nggak banyak gitu. Mereka karena mungkin akses juga kali ya, mungkin mereka memang aksesnya dan mungkin memang dari sisi pengetahuan juga terbatas. Jadi kalau boleh menyarankan ke mungkin calon-calon guru sih, kreativitas itu sangat-sangat perlu diasah gitu. Sekarang waktunya kalian untuk banyak-banyak menambah input gitu dari sisi pengetahuan, dari sisi kreativitas kalian, karena kedepannya itu yang akan sangat dibutuhkan nanti sih gitu ketika kalian udah bertemu dengan siswa gitu. Nggak cuma konsep yang mereka butuhkan, tapi bagaimana konsep, terutama matematika ya. Matematika itu nggak cuma kita ngajarin konsep, rumus gitu, tapi nanti ke depannya tuh mereka akan gunakan matematika itu apa sih gitu. Nah, itu yang jadi tantangan sih kalau menurut saya gitu. Dan untuk calon guru saya rasa itu mungkin yang perlu teman-teman mulai persiapkan sekarang sih gitu, untuk bisa jadi guru yang benar-benar kreatif, yang benar-benar nanti bisa nggak cuma mengajarkan matematika matematika saja gitu, tapi mungkin nanti bisa bagaimana dia mengintegrasikan matematika dengan yang lain, kemudian bagaimana nanti matematika itu bisa diimplementasikan siswa tuh dengan lebih real gitu di kehidupan mereka.